Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Dwi Kuncoro dengan NIM 431240131 ingin menjelaskan bahasa Indonesia sebagai penggala ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai penggala ilmu pengetahuan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai bahasa negara yang digunakan di Indonesia, bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi yang menghubungkan berbagai suku dan budaya di seluruh wilayah Indonesia. Dalam konteks ilmu pengetahuan, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana untuk mentransfer pengetahuan baik dalam pendidikan, riset, maupun pengembangan teknologi. Dan selanjutnya, terdapat percepatan penguasaan ilmu. Yang pertama adalah bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai media penyampaian gagasan dan informasi yang efektif, memudahkan proses belajar mengajar, dan membantu siswa memahami konsep ilmiah dengan baik. Yang kedua, akses ke sumber belajar. Banyak sumber daya pendidikan termasuk buku, teks, dan artikel tersedia dalam bahasa Indonesia. Akses yang lebih baik ini membantu memperdalam pengetahuan mereka tentang berbagai ilmu. Yang ketiga, pengembangan kosakata ilmiah. Pengembangan kosakata ilmiah dalam bahasa Indonesia mempermudah siswa memahami istilah dan konsep kompleks. Program pendidikan yang mencakup istilah ilmiah dalam konteks relevan sangat membantu proses ini. Dan selanjutnya yang keempat yaitu pembelajaran kontekstual. Menggunakan bahasa Indonesia dalam konteks budaya lokal menjadikan ilmu pengetahuan lebih relevan. Siswa dapat mengkaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman sehari-hari, meningkatkan pemahaman. Yang kelima, peningkatan keterampilan berpikir kritis. Bahasa Indonesia sebagai media pengantar mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Diskusi dalam bahasa yang dikuasai meningkatkan partisipasi dan aktif pemikiran relatif. Dan selanjutnya terdapat 4 sarana berpikir logis. Yang pertama, struktur bahasa yang logis. Bahasa Indonesia memiliki struktur kalimat yang jelas dengan urutan subjek, predikat, dan objek yang sistematis. Hal ini memudahkan pemahaman hubungan antara ide dan pemikiran logis. Dan yang kedua, kekayaan kosakata. Dengan kosakata yang luas dan spesifik, bahasa Indonesia memungkinkan ekspresi pikiran yang akurat, penggunaan kosakata yang tepat, membantu menghindari ambiguitas dan mendukung kemampuan berpikir kritis. Dan yang ketiga yaitu sarana komunikasi. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi utama yang memerlukan pengorganisasian pikiran secara jelas. Proses ini melatih kemampuan berpikir logis dan sistematis. Dan yang keempat, kemampuan abstraksi. Bahasa memungkinkan pemikiran abstrak yang penting untuk analisis informasi dan pemecahan masalah. Konsep dan ide dapat dibahas meskipun tidak ada secara fisik. Dan selanjutnya terdapat 6 tantangan dan solusi dalam globalisasi. Yang pertama adalah kurangnya istilah baku. Bahasa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam kurangnya istilah baku di beberapa bidang ilmu pengetahuan. Hal ini menyulitkan peneliti untuk berkomunikasi secara efektif dan menghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, kualitas penulisan ilmiah. Itu kualitas penulisan ilmiah dalam bahasa Indonesia masih perlu ditingkatkan. Pelatihan dan workshop untuk peneliti secara akademisi sangat diperlukan agar mereka bisa menulis dengan standar yang lebih tinggi. Yang ketiga, minat baca masyarakat. Minat baca masyarakat terhadap literatur ilmiah masih rendah. Upaya sosialisasi dan promosi yang lebih intensif
diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan minat baca di kalangan masyarakat. Selanjutnya yang keempat, pengembangan kamus istilah. Pengembangan kamus istilah ilmiah perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia dan mendukung para peneliti dalam menemukan istilah yang tepat. Yang kelima, pelatihan penulisan, yaitu pelatihan penulisan ilmiah harus diadakan secara rutin bagi para peneliti dan akademisi agar mereka dapat menyampaikan pemikiran dan hasil penelitian dengan jelas dan efektif. Dan yang terakhir, sosialisasi ilmu pengetahuan. Sosialisasi ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas harus dilakukan untuk meningkatkan minat baca dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya literatur ilmiah. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan syarat. Yang pertama adalah Indonesia harus terus berkembang, terutama di era globalisasi, untuk berfungsi sebagai filter bahasa asing yang masuk dan memastikan komunikasi yang efektif dalam ilmu pengetahuan. Dan peningkatan kosakata ilmiah dalam bahasa Indonesia memudahkan pendidik dan peserta didik dalam memahami materi dan berpikir secara logis dan kritis. Dan selanjutnya, menyadari kekurangan yang ada dalam bahasa Indonesia sebagai pengelola ilmu pengetahuan menjadi dasar untuk evaluasi dan pengembangan lebih lanjut, termasuk istilah baru dan pelatihan penulisan ilmiah. Dengan tantangan yang muncul akibat globalisasi, pengembangan bahasa Indonesia sebagai wahana transformasi ilmu pengetahuan sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan relevansi di dunia internasional.